Alhamdulillah di Indonesia maupun di Jawa Timur sudah mulai menurun. Kalau di Jawa Timur hitung-hitungannya itu mulai Agustus. Kalau di Indonesia ini saya lihat September awal ya sudah mulai menurun. Jangan sampai nanti seperti di Eropa. Eropa sekarang ini ada second wave. Eropa ya dokter. Semoga Indonesia Eropa dan Jawa Timur nggak wave. sampai. Nah, kuncinya apa supaya tidak timbul second wave? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fatimah Zahra, reporter Harian Surya. Dalam video kali ini saya sudah bersama dengan Dr. Joni Wahyu Hadi. Beliau adalah Ketua Tim Kuratif Satgas COVID-19, Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Jawa Timur. Beliau juga sekaligus Direktur Utama Rumah Sakit Dr. Sutomo. Dr. Joni, Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Mbak Surya. Apa kabar Dokter Joni? Baik, ya ini tidak pakai masker karena sendirian. Siap, saya juga dokter. Ini Zoom-nya juga karena ruangannya hanya ada saya dan teman yang agak jauh, jadi nggak pakai masker ya dokter. Aman, ya. Nah dokter, tema kali ini dalam obrolan kita adalah mengenai tentang pengendalian COVID Jawa Timur. Dan di mana dalam upaya pengendalian COVID ini, banyak yang telah dilakukan seperti mengubah perilaku warga masyarakat Jawa Timur melalui kegiatan atau penggalakan memakai masker, kemudian rajin mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. 3M ini menjadi jurus ya dokter untuk menjaga masyarakat agar tidak tertular COVID. Sejauh ini dokter, Jawa Timur telah melewati klimaksnya begitu ya dok ya? Klimaks kasus seperti itu. Nah, artinya sekarang warga masyarakat Jawa Timur sudah berubah perilakunya. Dari sebelumnya sudah nggak pakai masker, kemudian jaga jarak sudah banyak diterapkan. Nah, mungkin Dokter Joni sebagai salah satu tim penggerak ya, karena tim kuratif, bisa diceritakan Dokter Joni upaya yang sudah dilakukan Provinsi Jawa Timur untuk menanggulangi COVID-19 sampai sekarang ini sudah berubah perilaku warga Jawa Timur sejauh ini. Oke. Ya, terima kasih Mbak. Jadi pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih sehat sampai hari ini ya. Alhamdulillah. Sehat itu luar biasa, luar biasa karena banyak peluru berdesingan di kanan kiri kita ya. Jadi kita selalu tiap hari menghindar, kemudian menangkap, menghindar ya, dari serangan coronavirus ini. Nah, kita sampai hari ini masih tidak tertular memang karena Allah menghendaki demikian, karena upaya kita juga dengan satu menghindar, caranya menghindar adalah menjaga jarak. Menjaga jarak karena kita tidak tahu siapa yang membawa COVID. Kalau ada orang sakit seperti saya ini di rumah sakit, ya setiap kami ke ruangan-ruangan ya kami harus berproteksi, ya, memakai proteksi yang adekuat istilah kedokterannya, pakai APD. Tergantung kalau saya pergi ke ruang isolasi, di mana di situ ada pasien-pasien yang jelas-jelas positif, ya pakai level 3. Tapi kalau ke UGD misalkan itu tidak jelas, kita ada pasien positif atau tidak, pakai level 2. Kalau di masyarakat, ya kita jalan-jalan di luar rumah sakit, ya pakai level 1. Level 1 di sini cukup masker,
Masker kalau kami selalu pakai surgical masker atau masker medis istilahnya. Karena dari beberapa literatur, masker medis itu cukup memberikan proteksi. Ini masker medis ini ya, ini ya. Nah, itu ya dokter. Nah, ini enggak sebut merek ya. Ini cukup memberikan proteksi asal dipakai dengan benar. Jadi message yang saya sampaikan adalah masker ini harus benar. Di sisi tinjauan medis, dia harus ada literatur yang mengatakan bahwa masker ini adekuat mencegah masuknya COVID virus ke kita. Yang kedua, dipakai secara benar. Tidak benar kalau saya pegang-pegang dari luar masker, kemudian saya ucek-ucek mata. Nah, itu salah. Kemudian kalau masker ini secara teoritis dipakai 4-6 jam harus ganti ya. Karena memang itu sudah dalam tanda petik tercemar yang luar. Dan kita tidak bisa memastikan yang luar, yang ada di luar itu tidak terpegang oleh tangan kita. Harus ganti. Apalagi kalau kita yakin bahwa masker itu sudah kita pakai kontak dengan orang pembawa, harus ganti. Untuk masker double atau masker single, saya berprinsip untuk masker yang sudah di approve ini, saya jarang pakai double. Ya. Saya kira single cukup asalkan benar kita. Memakainya juga demikian, tidak benar kalau dipakai hidungnya tidak tertutup, itu salah. Hidungnya harus tertutup, karena masuknya kuman sebagian besar itu dari hidung. Masuknya virus itu dari hidung sebagian besar. Dari mulut dan dari mukosa kita. Ya. Tapi yang paling banyak, jadi harus ditutup hidung. Jadi tidak benar kalau kita masker di janggut itu tidak benar. Kan banyak di janggut. Banyak dok masih di sini. Ya, itu tidak benar. Harus tertutup. Kita hanya buka masker fase-fase tertentu. Kalau makan juga jangan sampai berhadapan-hadapan. Kalau kita sedang makan, buka masker, ya jangan sampai berhadapan-hadapan. Kalau di China kita melihat orang makan itu pada kotak ya, di kotak tertentu begitu, dia buka masker terus makan. Karena penularan yang banyak itu terjadi di situ. Pakai masker kita ke restoran, di restoran berhadapan-hadapan kita makan. Terus ngomong. Makanya kalau makan ya diem aja, diem makan, berhadapan-hadapan, buka masker. Saya kira itu upaya. Dan masyarakat saya melihat, mungkin Pak Sura juga melihat, kawan-kawan melihat, khususnya di Jawa Timur, ya, di Jawa Timur, di kota-kota, di Surabaya, kota-kota lain, memakai masker sudah hampir menjadi budaya. Ya kan? Alhamdulillah. Dilihat, alhamdulillah, kawan-kawan sudah, para masyarakat juga. Apalagi kalau kita ke mall, saya di mall, salah satu mall yang besar di Surabaya, saya lihat tidak ada yang tidak pakai masker. Ada. Karena sudah diwajibkan ya dok, masuk mall harus pakai masker. Masker. Kemudian di pasar juga demikian. Kemarin saya ke pasar tradisional juga saya temukan kalau di persentase 90% lebih itu pakai masker. Tidak 100% tapi 90% pakai masker. Jadi sudah menjadi budaya. Cuma yang tidak budaya adalah menjaga jarak. Oke, berarti sekarang ini yang belum ini ya dok, yang belum bisa dipatuhi 100%. Iya. Memang kalau suami istri menjaga jarak ya repot ya. Siap, yang tidak suami istri ini harus menjaga jarak ya. Harus menjaga jarak. Kalau suami istri bergandeng tangan deket-deket lah ya memang mereka gitu ya. Tapi dengan yang lain masih belum. Di toko itu kalau kita antri di kasir itu juga masih, mereka sudah membuat itu tulisan, tapi kita tidak patuh. Menjaga jarak. Banyak yang... Ya, menjaga jarak itu belum menjadi budaya. Memang sulit menjaga jarak. Nah, yang ketiga adalah mencuci tangan. Ya, pada saat tangan kita menyentuh benda-benda yang dicurigai terkontaminasi, atau kita akan melakukan kegiatan yang menggunakan tangan kita, misalkan mau makan, mau melakukan tindakan-tindakan tertentu, ya kita harus mencuci. Saya kira ini juga sudah menjadi budaya. Kalau kita lihat, hampir semua orang itu sekarang di kantongnya ada hand sanitizer, ya kan? Iya, betul. Saya juga selalu ada. Ada. Ya, selalu. Jadi hampir menjadi budaya. Kemudian di toko-toko maupun di mal-mal atau di warung-warung, di kafe-kafe juga selalu menyediakan hand sanitizer, menyediakan cuci tangan. Ya, kemarin saya keluar kota,
saya melihat di depan gitu juga ada cuci tangannya, kemudian di dalam ada cuci tangannya, di mejanya ada hand sanitizer-nya, walaupun apa namanya kafe itu ya, bukan kafe, tapi kafe itu ramai sekali, tapi tetap ada prosedur apa namanya protokol kesehatan dijalankan. Masuk, dicek suhu, cuci tangan, pakai masker, masuk ke restoran tersebut, ya restoran tersebut banyak sekali. Ini pertanda bahwa masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan, tetapi perekonomiannya bisa jalan. Kebetulan kemarin ada waktu luang, saya pergi ke Gresik. Saya ingin melihat-lihat bagaimana responnya di Gresik. Ya, yang dulu kan seperti itu. Ternyata budaya di sana sudah lumayan ya. Memang sengaja kami jalan-jalan. Saya ingin melihat bagaimana ternyata juga yang pergi ke salah satu apa namanya makam, saya lihat juga cukup banyak. Kemudian juga pakai masker semua, cuma tidak jaga jarak. Nah itu ya. Pakai sanitizer. Ya, moga-moga saja. Nah, mungkin budaya yang keempat menurut saya ini yang harus digalakkan juga adalah masyarakat mulai ikut serta melaporkan apabila ada orang yang sakit atau ada masyarakat yang menderita COVID ini. Tapi sebagian sudah ada itu. Di RW saya itu kalau ada yang sakit, udah gotong royong. Pak RW-nya rajin sekali karena saya dokter, tahu ditugaskan gubernur sebagai gubernur, langsung telepon saya, Pak ini nomor ini tak sakit Pak, gimana? Nah, jadi itu peran serta dari masyarakat itu. Malam-malam pun mereka juga telepon. Jadi kalau ada yang dicurigai gitu, mesti ke kami. Jadi RW kami luar biasa di Surabaya. Moga-moga di tempat yang lain juga demikian. Jadi budaya melaporkan, kalau tadi 3M mungkin tambah satu lagi 4M ya, ditambah melaporkan, mulai membudaya. Ya, ini tidak apa namanya tidak lain akibat dari terus menerusnya pemerintah provinsi, pemerintah kota, pemerintah kabupaten untuk menggalakkan atau mensosialisasikan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat menghadapi COVID ini. Juga operasi justisi yang terus-menerus dilakukan oleh kawan-kawan kepolisian, Satpol PP, TNI. Kita lihat kan Bapak Kapolda itu hampir selalu kontak dengan kami. Beliau terus datanya begini, galakkan di Polres ini. Kalau ada kabupaten yang agak tinggi tambahnya, wes tak galakkan di sini Mas, justisi. Nah, ini siap. Berarti sinergi ya Pak ya? Misalnya iya. di zona mana, kabupaten mana yang tinggi kenaikannya, langsung polisi gerak untuk lebih ya, konsentrasi di sana. Terus nanti kami membantu dari belakang dengan evaluasinya. Ya. Jadi kita ada data kabupaten mana yang tambahnya banyak, segera kita kroyok ke sana. Kita kroyok di sana, diberikan sosialisasi, diberikan operasi justisi. Jadi begitu. Alhamdulillah Jatim sudah lumayan. Nah, cuma ini kelihatannya hari ini ada perubahan indikator ya, dari pusat, gugus tugas pusat untuk sistem kewaspadaannya. Merah, kuning, apa namanya, orange, ada perubahan indikator dari pusat. Ya. Memang perubahan yang mendasar seperti apa? Ini kalau saya baca banyak, ada 14 indikator ini perubahannya. Ya. Dulu 15, kalau tidak salah sekarang 14. Tapi ya memang kita selalu berubah ya. Kami kemarin diutus oleh Bu Gubernur untuk mempertanyakan dasar perubahannya. Ternyata kami hanya desain perubahannya ini. Nanti ini harus detail, ini ada scoringnya. Saya yakin ini setelah dipelajari oleh gugus tugas pusat, baru mereka menyampaikan perubahan. Tapi ini harus menjadi perhatian kita ya. Bagaimana mengevaluasi, karena data-data ini sebagai navigator dari kita semuanya. Seperti tadi saya sebutkan, kalau sebuah kabupaten tambahnya banyak, kematiannya banyak, maka operasi justisi harus dikonsentrasikan di sana. Ini data sebagai navigator untuk bergerak. Ini menyebabkan Jawa Timur sudah ya lumayan lah ya, jauh menurun, kematian menurun, angka kesembuhan naik, pasien yang aktif juga makin hari makin naik. Ya. Untuk Sutomo sendiri, saya sudah senang pasien kita sekitar 70-an hari ini. Kenapa saya bilang karena masih bisa tambah. Ya, moga-moga tidak banyak, 72.
Sampai sore ini moga-moga nanti tidak tambah. Cuma problemnya yang dikirim ke Sutomo mulai tersaring dengan baik. ICU kita penuh. ICU kita hampir 90%. 90% lebih karena ini ada dari 16 itu terisi 12. Ya. Ada yang keluar, ada yang masuk sehingga 12 lagi. Yang low care dan high care itu kosong. Karena kita punya 200 tempat tidur lebih, low care-nya itu hanya terisi 30%, yang high care-nya terisi sekitar 40%, yang ICU yang banyak. Ini saya senang karena memang Sutomo mendedikasikan diri untuk pasien-pasien yang berat. Di ICU kan berarti berat. Iya. Jadi kawan-kawan di daerah berarti sudah bisa bilang, oh ini berat, ini jatahnya Sutomo ini, rujuk. Bahkan kemarin ada yang rujuk dari luar provinsi. Ya. Tidak masalah, kami terima. Kalau memang berat, mereka ini berat, kami tidak pede menangani. Ya dikirim ke Sutomo, kirim ke Sutomo. Jadi tidak artinya hanya leveling penanganan pasien sudah berjalan ya dokter, sehingga tidak ada penumpukan misalnya di Sutomo seperti waktu puncak dulu itu yang sampai overload seperti itu ya dok? Ya. Jadi memang kita mendedikasikan untuk yang sedang berat kritis. Karena agar lebih terkonsentrasi ya, yang ringan maupun yang tidak bergejala mungkin di rumah sakit lapangan, ringan sedang mungkin di rumah sakit rujukan, yang kita rujukan utama mungkin yang berat. Ini dengan sendirinya sudah terbentuk. Dulu kenapa tidak terbentuk dengan cepat? Karena kita sama-sama belajar. Untuk menentukan berat, ringan, sedang, kritis itu pun dulu belajar kita. Untuk menentukan diagnosa juga tidak gampang. Ternyata menegakkan diagnosa COVID itu tidak mudah. Betul tidak mudah. Ini sedang kami susun buku setelah kita merawat hampir 3.000 pasien, 2.800 lebih ini, kami sedang mengumpulkan datanya, kemudian kita profiling pasiennya. Sangat menarik, karena COVID itu ternyata penyakit sistemik. Artinya semua organ bisa kena. Tidak hanya paru-paru yang seperti awal itu ya dokter? Iya, tidak hanya paru-paru. Dan gejalanya satu dengan yang lain tidak sama. Tak ada pasien yang sama persis gejalanya dari 3.000 yang kita rawat ini. Jadi sangat menarik dipelajari. Kami ini sedang meneliti, mengikuti penelitian dari Kementerian Kesehatan maupun dunia, global research, itu sebanyak 52 riset. Sebagian sudah ada hasilnya, sebagian belum. Nanti kami publish semuanya. Buku-buku sedang kita buat, clinical guideline, hasil dari pengalaman klinis kita susun hampir jadi. Ini sudah jadi nih. Nah, ini bukunya. Mana dok? Nah, itu tebalnya berapa dok kalau di ini tebalnya dok? Ini tebalnya kira-kira saat gini. Tapi ini tadi ternyata ada tambahan lagi, separuh dari ini. Ya. Nah, ini sudah jadi. Ya. Nanti akan kita distribusikan ke rumah sakit pengalaman kita ini. Ya. Ini penting sekali. Kami baru bisa menyusun ini karena memang perlu pengalaman, Mbak. Ini kan penyakit baru. Penyakit baru. Jadi penyakit baru. Nanti juga ada buku tentang SPO-nya, Standard Operating Procedure-nya. Misalkan bagaimana kalau pasien masuk UGD, itu diapakan saja. Bagaimana kalau pasien itu misalkan komunikasi antara pasien dengan kita, bagaimana sebaiknya. Ada itu semua nanti. Bagaimana kalau pasien meninggal, pemulasaran jenazah, bagaimana prosedurnya. Ada SPO-SPO itu sedang kita kumpulkan, nanti sebentar lagi juga akan jadi. Insya Allah di UGD ini kan kita sedang membangun, sudah finishing, yaitu UGD khusus penyakit menular. Kalau dulu ada ruangan untuk penyakit menular yang diresmikan Ibu Gubernur tanggal 17, insya Allah nanti sebentar lagi ini yang di UGD selesai, saya juga akan memohon ke Ibu Gubernur untuk bisa diresmikan. Jadi Sutomo punya UGD khusus penyakit menular. Ada sistem penapisan, ada penyakit menular, isinya 40 itu. Jadi mungkin ini UGD khusus, ya, berisi intensive care dan high care. Penapisan, intensive care, high care. Jadi alhamdulillah nanti Jawa Timur punya rumah sakit untuk penapisan dan perawatan darurat penyakit menular, khususnya COVID. Tapi saya berharap
ini walaupun kita disediakan oleh pemerintah provinsi, dibantu juga oleh Kementerian Kesehatan, saya berharap jangan ada second wave ya. Amin, amin Jangan dokter. ada second wave seperti di Eropa. Jadi grafiknya sudah mulai menurun. Alhamdulillah di Indonesia maupun di Jawa Timur sudah mulai menurun. Kalau di Jawa Timur hitung-hitungannya itu mulai Agustus. Kalau di Indonesia ini saya lihat September awal ya sudah mulai menurun. Jangan sampai nanti seperti di Eropa. Eropa sekarang ini ada second wave. Eropa ya dokter. Semoga Indonesia Eropa dan ada Jawa Timur second nggak wave. sampai. Nah, kuncinya apa supaya tidak timbul second wave? Yaitu tegakkan 4M tadi. 4M. 4M Ya. tadi. Jadi kalau dari sisi masyarakat itu 4M. Dari saya loh ini 4M. Dari pemerintah 3M. M yang terakhir itu menular. Melaporkan. Melaporkan Nah, yang keempat. Yang kelima? 4M. Jadi, Jadi 4M. memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, melaporkan. Melaporkan. Ya, melaporkan ke. Nah, kalau apa yang dilakukan oleh pemerintah, nomor satu tentu melakukan testing, ya kan? Melakukan pemeriksaan, screening. Dan kita ketahui sekarang PCR maupun TCM sudah di mana-mana. Harganya juga sudah ditentukan oleh pemerintah, tidak sulit seperti dulu lagi. Nah, tapi testing saja tanpa dilakukan tracing, tracing itu mencari kontak, ya, mencari orang-orang yang potensial ditulari oleh yang positif, itu nothing. Jadi testing tanpa tracing itu nothing. Nah, nothing. Karena penyebarannya tidak dihentikan ya, Pak? Iya, kalau dites banyak nanti hanya menaikkan case saja. Nah, di testing diketahui, oh Anda positif, di tracing. Tracing, Anda tinggal di mana, siapa saja kontak dekatnya, kontak eratnya. Anda nanti, Anda tadi pergi kemana, nah siapa-siapa saja kemungkinan yang Anda tulari. Itu juga harus dilakukan. Kemudian satu lagi, testing, tracing, isolasi. Jadi TTI. Ya. Isolasi. Kalau tidak diisolasi, sudah dilakukan testing, dilakukan tracing, tidak diisolasi, nggak sampai mawon. Ya nothing. Ya. Jadi tiga ini tidak bisa dianukan. Testing, tracing, isolasi. Itu harus pemerintah yang melakukan, dibantu oleh masyarakat. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur kan kita sudah tahu. Misalkan untuk testing, semua lab sudah bisa, ya lab di rumah sakit sudah ditunjuk. Kemudian tracing, dinas kesehatan di provinsi, dinas kesehatan di kota, kemudian tim tracing dari pemerintah provinsi juga melakukan itu. Ya. Kalau ada yang positif, melalui laporan all record, sekarang all record, kita melihat, oh ini positif rumahnya mana, ya, segera dilakukan tracing. Kemudian isolasi juga disediakan tempat, isolasi itu bisa di ruang karantina, bisa di rumah sakit. Nah, isolasi kalau di Jawa Timur contohnya saja adalah di rumah sakit lapangan. Itu untuk isolasi sebetulnya. Isolasi yang ringan maupun yang tidak bergejala. Isolasi yang bergejala sedang berat di rumah sakit. Di rumah sakit. Nah, Jawa Timur alhamdulillah ini bornya cukup bagus. Jadi bor itu pemakaian rumah sakitnya bagus dibanding dengan provinsi-provinsi lain. Bor kita sekarang di bawah 60, kalau WHO itu 60, kita 40-an sekian. Kita buka ya. Oke. 40% artinya seperti apa, Dok? 40% itu akhirnya 42% kita ya. 42% itu kalau kita punya tempat tidur 100, maka yang 42 yang terpakai. Nah, WHO itu mensyaratkan idealnya untuk COVID itu tidak lebih dari 60%. Nah, jadi malah itu, Jawa Timur 40%. Jawa Timur cuma 42, itu bagus. Ya, kita masih ada relaksasi. Kemudian yang di ICU juga terpakai hanya 19%. Ini tentu kecuali ICU rumah sakit kayak Sutomo tadi 90%. Ya memang kita mendedikasikan untuk itu. Tapi untuk ICU rumah sakit yang tipe B, ya saya yakin pasti ada yang kosong pasti ya. Tidak masalah, itu artinya penjenjangannya benar. Jadi gitu. Kemudian setelah testing, tracing, isolasi, maka treatment. Nah, treatment ini pemerintah juga luar biasa, obat-obat selalu kita dimonitor oleh Kementerian Kesehatan, obat-obat antivirus, ya.
kita selalu disediakan, selalu dievaluasi setiap minggu apakah kehabisan, begitu kehabisan kita langsung minta dikirim, langsung dikirim. Tapi ingat ya, obat antivirus itu sifatnya adalah clinical trial. Jadi dalam proses uji coba, uji coba dalam uji tanda klinis, petik, ya? tapi sah ya. Jangan dianggap karena ini uji coba dijajal-jajal, enggak gitu. Ya, sah secara ilmu pengetahuan, di-approve oleh WHO, di-approve oleh Kementerian Kesehatan. Nah, jadi jangan takut masyarakat, ini coba-coba, enggak. Ini secara ilmiah sudah bisa dipertanggungjawabkan, cuma memang perlu evidence base, bukti ilmiahnya. Kenapa perlu bukti ilmiahnya? Orang ini penyakit baru, dulu belum ada. Nah, gitu. Kalau misalkan saya beri contoh, kuman, ya, kuman Streptococcus misalkan ya, yang menginfeksi kulit, itu sudah ada sejak tahun 1912-an. Nah, itu mati oleh penisilin. Nah, bukti ilmiahnya, evidence base-nya sudah ada sejak tahun 2000 banyak ya. Sudah ribuan bahwa itu memang level of evidence-nya kalau A misalkan ya. Memang kalau ini kan baru Desember, sekarang bulan apa ya? Sekarang Bulan November, dokter. Ya, baru 1 tahun. 1 tahun. Iya, ini penyakit baru. Jadi dalam upaya mencari evidence base, makanya rumah sakit lapangan maupun Sutomo ini akan kami laporkan. Lapangan kemarin sudah kami laporkan pada tanggal 21 September. Jadi mulai berdiri sampai 21 September sudah kami buat bukunya, kami buat jurnalnya, sudah kami laporkan. Insya Allah nanti menjadi jurnal yang bagus. Moga-moga bisa diterima di jurnal internasional. Ya nanti saya kasih Pak kalau itu. Kami laporkan nanti, Sutomo juga kami laporkan sebagai bukti ilmiah, sebagai evidence base. Kalau boleh saya cerita rumah sakit lapangannya. Boleh dokter. Karena itu adalah upaya Pemprov ya dokter dalam penanggulangan COVID. Gimana jadi dokter? Rumah sakit lapangan itu dulu pada awal Maret April lah, atas ide dari Ibu Gubernur mengarahkan ke kami gimana Pak sistem rumah sakitnya ini. Akhirnya saya sampaikan ke Ibu bahwa ada rumah sakit yang tidak terpakai, Bu. Rumah sakit tidak terpakai yang bisa dipakai nanti untuk rumah sakit khusus COVID. Ya, rumah sakit tempatnya di Indrapura. Jadi Indrapura. Jadi ide itu berasal dari Ibu Gubernur. Kami menerjemahkannya. Kemudian kami minta izin ke Kementerian Kesehatan, bahkan ke Pak Terawan langsung itu saya telepon beliau. Wes gaya-gayain nah begitu. Ya sudah nanti tapi lewat Pak Dirjen waktu itu terus kita proses akhirnya disupport oleh gugus tugas pusat BNPB. Anggarannya semuanya dari BNPB. Kita setting, kita buat RAB-nya, dibantu oleh kepolisian, dibantu oleh Kodam, jadi Pangdam, Bapak Pangdam Pak Widodo sangat perhatian, kemudian Pak Kapolda juga demikian. Waktu itu masih Pak Luki ya, masih juga sangat perhatian, kemudian diganti Pak Fadil juga lebih perhatian lagi. Jadi dibantu oleh kawan-kawan dari sana. Karena apa? Dijadikan rumah sakit COVID itu masyarakat sekitarnya juga protes waktu itu. Ya kan? Karena takut ya dokter, wah ini rumah sakit COVID. Rumah sakit COVID, jadi waktu itu kan isu COVID itu menjadi sesuatu itu. Nah, kami minta tolong ke kawan-kawan kepolisian atau kawan-kawan tentara waktu itu untuk ikut serta mensosialisasi di masyarakat sekitarnya. Kami dibantu oleh Pak Danrem juga, anak buahnya juga datang ke sana. Jadi itu dibantu untuk menenangkan masyarakat sekitar bahwa tidak masalah. Terus akhirnya kami bersama PU Cipta Karya dipagari itu, kan dipagari itu Pak ya. Dipagari ya, biar tidak serem lah dipagari. Dipagari. Metode yang kita terapkan di sana ya, di rumah sakit lapangan itu, ya, ini hasil diskusi dengan tim di sana, Dr. Erwin, Dr. Kristioko, dan kita semuanya adalah metode Sirno. Ya. Apa itu? Baru istilah Sirno. Nah, Sirno itu singkatan, S-nya itu adalah simptomatis. Karena di sana kita didiskusikan untuk pasien yang ringan, yang bergejala ringan, dan tidak bergejala. Gejala ringan contohnya yang sering kan batuk. Nah, simptomatis itu kasih 4 batuk aja. Atau tidak ada bau, tidak membau. Ya. Jadi kalau batuk,
atau yang sering kan pilek, batuk, pusing, Demam. Oh, pusing juga demam, ya, Dok? pusing ya. Hmm. Nanti saya ceritakan kenapa pusing ya. Siap. Demam, Iya. kita kasih obat simptomatis namanya. Jadi kalau demam kita Hmm. kasih obat anti demam. Biasanya juga ada mialgia namanya, nyeri-nyeri di tulang-tulang itu, di otot-otot, kita kasih obat anti analgesik. Ini namanya Hmm. simptomatis. Karena Obatnya diobati itu sesuai gejala ya, dokter. sesuai Makanya, gejala, kekeluhan, seperlunya. Kalau siap. misalkan sudah hilang ya sudah. Ya, itu Hmm. namanya simptomatis. Kemudian I yang kedua adalah isolasi. Nah, jadi diisolasi, dikasih tempat tertentu, makanya di sana semuanya positif. Petugasnya Hmm. pakai hazmat masuk itu, termasuk saya ya. Semuanya pakai Kalau hazmat ikut di senam sana. pakai hazmat ya, Dok. Yang pakai Dokter hazmat kan itu petugasnya. siap, dokter. Yang sakit pakai masker. Iya kan? Siap. Oke. Diisolasi, dipisahkan dari keluarga, dipisahkan dari yang lain. Tetapi jangan lupa, isolasi ini bikin stres. Iya Ah, kan? iya, Dok. Oke. Nah, Karena ada tidak kawan kita dari beraktivitas, kemudian kita harus di lokasi yang tertutup. ya, jadi ada Stres. pasien-pasien yang di sana kan yang kontak dengan kami langsung karena kawan ya. Ada yang Iya. kontak dengan ibu gubernur langsung juga. Pasti Iya. dia, oh ini kurang ini saya stres. Ya masih stres isolasi ya stres. Ya, Hmm. supaya tidak stres, karena stres, ansietas itu mempengaruhi imunitas. Kalau dia Hmm. stres maka imunnya akan turun, maka kumannya akan naik patogen Naik apa namanya virulensinya. virus. Sehingga supaya tidak stres kita relaksasikan. R-nya relaksasi. Apa itu relaksasi? Senam pagi, bisa jalan-jalan di sana, silahkan jalan-jalan di taman itu. Tamannya makanya dibuat bagus. Iya, Iya kan? tamannya bagus, Dok, di sana, Dok. Oh, Saya sudah pernah. bagus. Pernah dirawat sama saya? Oh, bukan. Pernah liputan di sana, lihat, Dokter. Nah, tanam yang Saat belakang senam. itu, memang taman yang belakang itu atas izin Ibu Gubernur ya, sama Pak Sekda waktu itu tindak sana, Pak ini tamannya saya bagus sih Pak. Ya, untuk relaksasi, ya kan? Relaksasi Iya. di sana tamannya kan bagus. Kemudian ada Siap. kafe. Nah, kafe itu idenya Bapak Sekda ya, buatkan kafe di Hmm. sana. Oke, Ya, iya. kafe gratis, iya kan? Nah, kemudian juga di Self-service situ tapi kan ada ya, Dok, kafenya. self service lah, Self-service. dia positif Iya. bahaya, ya kan? Iya, Dok. Nah, kemudian ada pingpong, ya di sana ada olahraga pingpong. Kemudian Hmm. ada pengajian, ada ceramah-ceramah, ceramah apa namanya sosial. Ada psikolognya. Oh, oke. Psikolognya saya datangkan dari Sutomo. Jadi kalau stresnya sudah tidak bisa ditangani dengan relaksasi, ya psikolog masuk. Nah, psikolognya Lengkap. dari Sutomo kami sediakan. Itu R ya, Sirno kan? Sirno. SIR. N-nya nutrisi. Oh, Nah, nutrisinya kita gizi buat ya. semaksimal mungkin gizinya. Ya. Makanya di sana mungkin makannya lebih enak daripada makan kita ini ya. Makanya lebih Karena bergizi, ada nutrisinya lengkap buah. ya, Dok, untuk peningkatan Lengkap. imun. Iya, ada buah, ada susu ya. Susu itu setiap hari ada berlebih ya susu. Kadang-kadang juga mengirim susu ke sana. Nah, susu Siap. dan juga telur ya, dan pokoknya harus gizi. Dihitung gizinya ini oleh ahli gizi kita. Jadi ahli gizi di Sutomo saya minta untuk menghitung yang jangan sampai kekurangan gizi. Paling tidak standar. Yang mereka ngitung. Ya memang agak mahal, tapi memang demikian, tidak apa-apa. Nah, O yang terakhir, Sirno ya, O yang terakhir adalah observasi. Observasi ini apa? Kalau pasien-pasien mengalami pemburukan, maka harus segera dilakukan treatment. Maka di situ ada FNC juga, ada high care unit juga, ada aplikasi untuk pasien dengan petugas, ada juga mereka membawa HP masing-masing supaya bisa, kalau mereka tidak bisa mengontak petugas, dia bisa mengontak keluarganya atau mengontak siapa yang dia kenal biar bisa mengontak petugas. Tujuannya gitu. Jadi ada observasi. Sehingga sampai hari ini kan kita tahu tidak ada yang meninggal di sana, alhamdulillah. Kemudian kematiannya 0, kemudian dari 3017 itu sudah sembuh 2017 ya kemarin, tanggal kemarin itu sudah sembuh 2.923. Berarti sampai sekarang tanggal 1 yang dirawat. November. Ya.
Kemudian yang dirawat 69, makin hari makin menurun, alhamdulillah. Tidak ada yang meninggal sampai hari ini. Kami tidak ingin itu. Ya. Karena dengan Sirno ini ternyata efektif. Kita tidak pakai antivirus. Ya, kita tidak pakai antivirus. Kita tidak pakai antibiotik. Jadi efektif, efisien. Kenapa kami tidak pakai antivirus? Karena satu, WHO dan Kementerian Kesehatan memang menyarankan yang tidak bergejala maupun yang ringan tidak usah pakai antivirus. Karena semua antivirus itu clinical trial. Yang kedua, antivirus ini mahal. Ya, walaupun disediakan pemerintah, kita harus mengirit anggarannya pemerintah. Mahal. Ya. Yang ketiga, antivirus ini adalah merusak sel. Karena dia potensial merusak sel-sel kita, makanya kalau kita bisa membunuh atau mengeliminir COVID ini dengan cara lain, maka kita pakai cara lain, yaitu dengan Sirno. Sirno tadi. Itu rumus yang didapatkan oleh Dr. Joni setelah pengalaman merawat pasien COVID ya, Dok? Jadi nama Sirno ini, begini, nama Sirno ini bukan berasal dari awal. Jadi metode itu dulu tidak ada namanya. Terus setelah kita kumpulkan ada data sampai tanggal 21 September kemarin 2000 sekian, saya lihat-lihat, kok seragam ya kita ini anunya. Lalu metodenya seragam ya. Saya beri apa ya, simptomatis ya. Isolasi. Oh ya, saya beri singkatan Sirno. Jadi itu saya ngasih nama. Itu muncul ya bulan September namanya nih, bukan yang lalu. Jadi makanya dulu kita tidak kasih nama. Baru tanggal 21 itu kita datanya masuk ke saya semua, saya analisis bersama kawan-kawan. Malam-malam itu keluar ide. Ini kasih nama apa metode ini ya? Singkatannya aja. Ternyata keluarlah nama itu. Sirno. Sirno ya. Iya. Siap. Hasilnya efektif, sangat efektif, efisien ya. Sekarang mulai bulan Juni kalau tidak salah ya, dibantu oleh Pangkogap Pilihan 2 dan Pak Pangdam, sehingga kawan-kawan dari tentara membantu kita. Alhamdulillah kita bisa konsentrasi lagi di rumah sakit dan di gugus tugas kuratif. Ya. Jadi alhamdulillah. Jadi itu menunjukkan kerjasama yang luar biasa. Kalau kita tidak kerjasama, tidak mungkin bisa menyelamatkan. Ya, kerjasama yang luar biasa dari seluruh stakeholder yang ada, ini keywordnya. Di Jawa Timur mulai menurun secara global, alhamdulillah. Dibanding provinsi lain, yang aktif di Jawa Timur ini se-Jawa paling kecil ini. Sudah menjadi yang terkecil ya, Dokter? Setelah terkecil kasus Jawa Timur, ya. Oke, sekarang tinggal 4, berapa, Dok? Jumlahnya 2002 ya, Dok ya? 2202 pasien 2200 ya. 2241 tanggal 1. Ini coba yang tanggal sekarang berapa sih? Yang tanggal 2 yang tanggal 2 2202 ya. Iya, siap. 4,15%, matiannya 7,17% ya. Siap. Yang sembuh 88,68%. Dokter, kita tadi kan sudah mengulas banyak sekali tentang pengendalian COVID, termasuk peran Dr. Joni sebagai tokoh penggerak, termasuk leading sector juga ya, Dok, tim leader dalam penanganan kuratifnya COVID Jawa Timur. Nah, kita ingin mengulik juga, Dr. Joni ini kan selain ketua tim kuratif, Direktur Sutomo, ternyata juga masih aktif operasi bedah saraf yang Dok, ya, sampai sekarang. Nah, gimana sih tipsnya menjaga kebugaran tubuh dan juga mungkin keluarga ini seperti apa, Dok, dukungan untuk Dr. Joni di tengah pandemi tapi harus turun langsung ke lapangan, tentunya juga bahaya sekali sebagai seorang dokter. Bisa diceritakan, Dokter, pastinya juga perjuangan tentunya. Ya, jadi waktu awal-awal itu bulan Maret ya kami ditugaskan Ibu Gubernur untuk rapat, kemudian ditugaskan jadi gugus, salah satu gugus ya, itu malam itu saya merenung. Ya betul, saya merenung. Setelah rapat-rapat dijelaskan oleh Ibu apa tugasnya, saya merenung. Wah, ini suatu tugas berat, karena kita tahu Sutomo saja sudah berat, tapi ini tugas berat
cuma ini tugas mulia. Ini tugas mulia karena ini berkaitan dengan apa namanya, kalau Ibu Gubernur bilang kan berkaitan dengan nyawa masyarakat. Dan salah satu tugas pemimpin adalah menyelamatkan nyawa. Ada 4 itu Ibu istilahnya, tapi saya selalu ingat menyelamatkan nyawa ya. Nyawa ini tugas berat. Tapi kan pada saat itu sudah mulai keluar hoax-hoax yang macam-macam itu ya. Jadi sudah orang hoax tentang COVID, tentang ini, tentang itu sudah mulai keluar. Nah, saya kebetulan punya banyak buku di rumah, saya juga ada banyak buku. Bagaimana kira-kira supaya tugas yang berat, yang potensial dalam tanda petik, ini kan potensial karena barang baru kan, potensial dicaci, potensial di apa namanya fitnah. Bagaimana supaya Anda bisa terima itu, tidak ceklek istilah orang Jawa. Maka kerjakanlah dengan ikhlas. Kerjakanlah dengan ikhlas, karena ya pasrahkan pada Yang Maha Kuasa. Ya, pokoknya kita yakin ini bermanfaat buat orang banyak, diberi kesempatan oleh pemimpin untuk melaksanakan. Ini berarti kesempatan besar, seperti tulisan di belakang saya itu. Ya, kesempatan merawat besar pasien yang diberikan adalah Allah. Kesempatan yang diberikan Allah kepada kita untuk berbuat kebajikan dan membina hubungan kemanusiaan yang mulia. Kata-kata itu. Jadi dengan itu maka pasrah pada Tuhan. Sudah. Hoax macam apapun ya saya ketawa saja. Difitnah seperti apapun ya ketawa saja. Kalau kita ikhlas, kalau kita tidak ikhlas marah, Mbak. Kita sudah kerja siang pagi malam, difitnah yang tidak masih ya. Aja masih diserang kanan kiri ya. Kalau ya kita ketawa-ketawa saja. Banyak TV yang apa namanya media yang wah gimana ini ya ketawa saja. Jadi, ya termasuk kan ditanyai wartawan ya dokter ya. Ya jenengan barang itu ya kan. Ya termasuk saya. Dokter Jadi, setiap hari pulang jam berapa kerja dokter? Sejak pandemi dokter. Enggak. Ya waktu pandemi itu sampai rumah biasanya ya jam 12, jam 1. Kemudian pagi saya izin dulu kalau pagi itu habis subuh itu tidur lagi. Habis itu tidur lagi. Ya, kemudian jam 7 itu mulai mandi ke rumah sakit. Ke rumah sakit biasanya saya ke ICU, melihat ICU dulu aman. Kemudian ke rumah sakit surat-surat dan lain-lain. Kalau ada yang urgent atau situ saya tangani. Tapi saya terima kasih pada wadir-wadir saya. Jadi ada 4 orang wadir di sini luar biasa. Jadi untuk Sutomo karena saya mendapat tugas Ibu Gubernur di provinsi, saya membuat tim. Ketua timnya adalah wadir pelayanan Dr. Anang. Jadi Panglima COVID-nya di Sutomo Dr. Anang Indaryanto, ahli penyakit anak itu wadir Yamed. Ya, karena memang saya harus konsentrasi dengan tugas yang diberikan oleh Gubernur, ini tugas berat. Dan beliau berempat wadir saya ini bahu-membahu bagaimana Sutomo ini bisa jalan, karena Sutomo kan juga pusat layanan. Kami selalu komunikasi lewat WA, lewat telepon, ya beliau, Pak ini pasiennya 30 di UGD ya apa? Ayo sini buka ruangan baru aja, buka ruangan baru, ruangan mana? Ruangan ini. Lalu ini biayanya dari mana? Saya tak matur Ibu Gubernur, minta biaya lah gitu. Saya akhirnya komunikasi dengan Pak Sekda, komunikasi dengan Pak Gubernur ini, ya PPU, komunikasi dengan kawan-kawan di PU, minta dibukakan ruangan-ruangan, minta ini, karena memang pasiennya waktu itu April, Mei, Juni, Juli itu membutuhkan. Di UGD itu bisa 30 sehari. Bayangkan, COVID 30 di UGD. Akhirnya banyak yang ketularan. Jadi kan dengan banyak yang ketularan gitu, hoax muncul ya. UGD disapu saja, dibersihkan saja, ditutup sementara, Katanya ditutup. Ya, padahal itu ditutup untuk dibersihkan, karena kan pasiennya banyak. Karena dibersihkan kan kotor. Itu kalau kita tidak ikhlas ya marah-marah kita, ya kan, marah, stres, tensinya naik, bisa stroke. Tapi dokter Joni ini mesti slow gitu, maksudnya bisa mengontrol emosi, terus sehat. Apa dok mungkin? Ya itu tadi, ikhlas. Ikhlas ya memang ya. Ikhlas, kita bekerja ikhlas, mengharapkan ridho dari Yang Maha Kuasa. Ini kesempatan yang diberikan oleh Bu Gubernur untuk saya lebih mengabdi pada masyarakat. Itu aja, ikhlas kita kerjakan sesuai dengan kemampuan kita yang terbaik, Jadi kan sering tugas-tugas itu, wah gimana menjalankannya ya? Maka cari jalan yang terbaik. Cara yang terbaik adalah membaca referensi, bertanya,
kemudian mengembangkan inovasi-inovasi kita. Nah, itu jadi penting, bertanya itu penting. Membaca buku itu setiap hari. Jadi mencari jurnal-jurnal setiap hari untuk sebagai referensi kita. Ya, alhamdulillah sampai saat ini ya saya berdoa moga-moga diberi kekuatan, diberi perlindungan terus ya. Amin, sehat terus dokter. Ini kan juga Karena sehat tetap, terus tak lihat mulai dari Maret ya. alhamdulillah. Alhamdulillah dokter. Mengikuti anjuran dokter Joni untuk menjaga imun dan juga makan makanan bergizi sampai gendut. Ya, pakai masker. Siap, siap. Dokter, bukunya kapan berarti itu terbitnya dan mulai didistribusikan ke rumah sakit, dokter? Ini kalau hari ini sudah selesai koreksi, hari ini sudah selesai kita koreksi, sedang tadi desain ulang oleh kawan-kawan saya, moga-moga 1-2 hari ini selesai. Tapi saya ingin deklarnya nanti pada saat ruang pelayanan di UGD bisa diresmikan oleh Ibu Gubernur. Karena ini monumental, monumental sekali bahwa Jawa Timur memiliki rumah sakit khusus penyakit menular. Nggak ada yang lain itu. Nggak ada ya dokter, di Indonesia baru Jawa Timur? Saya nggak tahu kalau di Indonesia. Tapi kan tugasnya Jawa Sutomo Timur adalah memberikan pelayanan tersier kepada rakyat khususnya Jawa Timur, umumnya Indonesia. Maka kami persiapkan itu, dibantu oleh kawan-kawan dari PU untuk pembangunannya. Jadi ini tidak pakai dana dari rumah sakit, tapi dana pemerintah provinsi yang dijalankan oleh PU Bina Marga. PU Cipta Karya, maaf. PU Cipta Karya, iya, yang bangun-bangun Sutomo ya. Ya. Siap. Dokter, terima kasih waktunya. Obrolan kita tadi insya Allah bermanfaat. Nanti bukunya juga kita doakan segera rilis ya dok. Menjadi standar prosedur di rumah sakit lain untuk penanganan COVID. Kita juga mendoakan supaya dokter Joni selalu sehat. Dan COVID ini kita segera menang ya dokter. Segera keluar dari pandemi COVID-19. Tanda-tanda menangnya sudah ada, tinggal meneruskan aja. Alhamdulillah. Sebentar lagi berarti ya dokter perangnya. Nah, ini saya mau ke UGD habis ini, mau lihat perkembangan UGD. Siap. Terima kasih dokter, teman-teman sahabat Surya. Saat ini kita akhiri obrolan kita dengan dokter Joni. Kita doakan bersama supaya COVID ini segera berakhir di Jawa Timur maupun Indonesia dan seluruh dunia ya dokter. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum dokter Joni. Waalaikumsalam.